Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmita dengan NIM D1A1210177. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana hari-hari sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa negara Indonesia. Nah, kita perlu menjawab tentang bagaimana sumber historis konstitusi. Yang pertama terdapat menurut Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus. Man is equal to this fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum. Omnium contra omnes. Perang semua lawan semua. Lanjut pada perjanjian. Hidup dalam suatu suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Lanjut, dalam buku yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengaplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Nah, kemudian muncullah pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, yaitu zeitgeistinya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut, kerajaan mutlak, dengan konsep divine right yang mengatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Kemudian, pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.
Lanjut pada mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Selain itu, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satunya di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Menurut Kusnardi dan Ibrahim pada tahun 1988. Lanjut, seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin rakyat-rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Menurut Rianto 2009. Materi muatan konstitusi menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada J.G. Steinbeck. Ia mengatakan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Kemudian ada pula menurut ahli K.C. Wire. Yang pertama, ia mengatakan struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Kemudian yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Dan yang ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Lanjut pada menurut A. Stucken, itu mengatakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Kemudian yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun waktu masa yang akan datang. Kemudian suatu keinginan dengan mana perkembangan keinginan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Kemudian menurut Phillips, Holt, dan Jackson, ia mengatakan suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan
dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Kemudian ada pula menurut Miriam Budiarjo tahun 2003 yang mengatakan bahwa organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada pula hak-hak asasi manusia. Lanjut, ia mengatakan juga prosedur mengubah undang-undang. Kemudian yang ketiga, ia mengatakan ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Lanjut pada hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang. Yang pertama, ada organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Lanjut, konstitusi dalam arti sempit. Dalam konstitusi dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi dalam arti luas, yaitu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijadikan dan dijalankan. Itulah pembahasan singkat dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.